Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita, amin. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Mari kita membawa hati kita, pikiran kita, untuk datang kepada Tuhan. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Amin. Mari kita naikkan satu pujian bagi Allah yang besar, yang mempunyai hidup kita. Mari kita menaikkan pujian sangat besar anugerah yang memberikan kami selamat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat, hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabdamu bagiku, Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan celaka, lewat bahaya dan cerai, jiwaku telah datang oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu selamat, dan jiwaku senang. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat. Ya Tuhan, bila ajalmu telah dekat, mari kita berdoa. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad,
Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Berkenanlah Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk kami boleh menaikkan doa dan syafaat kami. Ucapan syukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh Engkau karuniakan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Ada banyak pengalaman, peristiwa yang boleh kami alami, tetapi di setiap detik dan langkah hidup kami, tangan keperkasaan Tuhan selalu menopang dan meneguhkan kami, sehingga melewati hari-hari hidup dengan penuh syukur dan kemenangan, sebab Tuhan adalah kota benteng kami, perlindungan kami yang teguh. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh berlangsung sepanjang minggu ini, walaupun juga masih lewat Zoom. Kami berterima kasih untuk tiap-tiap kesempatan di mana kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Kami juga berterima kasih untuk semua jemaat yang boleh beraktivitas dalam berbagai lini perjuangan hidup mereka, apakah sebagai pegawai negeri, sebagai wirausaha, ataupun juga anak-anak dalam studi dan perkuliahan mereka. Kami berterima kasih bahwa Tuhan, Engkau Bapa yang setia, yang selalu dan yang menolong tiap-tiap anak-anak-Mu dengan kesetiaan-Mu dan berkat-Mu. Kami percaya di saat menghadapi banyak tantangan, Kau tidak biarkan anak-anak-Mu sampai jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan selalu membangunkan dan meneguhkan tiap jemaat untuk boleh bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya Engkau Bapa yang setia, Allah yang selalu melindungi dan memberkati. Terima kasih untuk semua pelayanan di tiap-tiap gereja Tuhan, khususnya seluruh jajaran GMII, baik dari sinode sampai ke tiap jemaat lokal. Terima kasih untuk para misionari, hamba-hamba Tuhan, yang sementara berjuang di ladang pelayanan, untuk tetap memberitakan dan memproklamirkan Engkau, Yesus, Tuhan yang hidup dan yang menyelamatkan. Kami berterima kasih untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa semua hal yang kami alami, kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan. Bapa, pada pagi ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat dalam perjuangan hidup ke depan sepanjang minggu yang
akan kami lalui. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati, baik dalam pekerjaan, studi, bahkan juga dalam semua aktivitas praktis tiap-tiap pribadi. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong dan Engkau sendiri memberikan kekuatan iman untuk kami boleh senantiasa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Di saat jemaat-Mu menghadapi keluhan dan persoalan hidup, ingatkan mereka ada Tuhan yang lebih besar dari segala problema hidup mereka. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan ekonomi, biarlah Tuhan pemenuh dan mencukupi apa yang diperlukan, termasuk juga kebutuhan sehari-hari jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan mentelantarkan anak-anak-Mu. Seluruh program jemaat yang akan berlangsung dalam pelayanan sepanjang minggu di depan, Tuhan juga urapi dan berkati, supaya ada terobosan-terobosan baru yang boleh dilakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, yang membutuhkan akan kasih dan lawatan Tuhan. Kau berikan juga kerjasama yang baik di antara gembala dan semua majelis dalam berbagai program, supaya semua bersinergi dan saling menopang. Tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan roh kerendahan hati, kepekaan rohani, supaya dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, boleh bergandengan tangan untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam pertemuan, ucapan syukur majelis, dan juga dalam persiapan untuk generasi kepemimpinan 5 tahun ke depan, supaya Tuhan menolong, mempersiapkan manusia Tuhan yang tepat, yang memiliki hati dan komitmen untuk melayani Tuhan dengan kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepekaan bagi gembala di dalam menggumuli tiap-tiap tim yang akan dilibatkan dalam pelayanan, supaya benar-benar Tuhan memberikan manusia Tuhan yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, bukan karena melihat dari dunia dan penampilan lahiriah, tapi benar-benar hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepekaan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, memberkati sinode dan seluruh program pelayanan, berbagai kebutuhan dan segala hal yang digumulkan di tengah-tengah pelayanan GEMI secara menyeluruh. Karuniakan hikmat kebijakan supaya mampu untuk dapat memimpin sebagaimana Kristus memimpin. Memberkati juga bangsa dan negara kami, supaya dalam menghadapi situasi dan pemulihan, baik pemulihan ekonomi, mengatasi masalah keamanan yang sementara bergejolak dengan berbagai ambisi manusia yang ingin supaya merusak keutuhan NKRI. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, wibawa surgawi bagi pemerintah kami, supaya dapat mengatasi tindakan-tindakan yang merusak keutuhan NKRI. Kami memberkati Presiden Jokowi dan seluruh perangkat kepemimpinan, baik dari menteri sampai ke kepemimpinan camat terendah sekalipun, supaya ada koordinasi yang baik. Kami memberkati pemerintah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah pemersatu dan penolong yang selalu memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih untuk penanganan COVID yang sudah semakin baik dan teratasi dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga pemerintah kami juga boleh dapat posisi ke-6 dari seluruh kepemimpinan dunia, di mana Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil untuk menangani masalah COVID. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan. Kami memberkati pemerintah kami, memberkati sinode kami, memberkati para misionari kami, memberkati semua jemaat. Hidup kami yang hari ini juga, kami tidak tahu apakah ada di antara jemaat yang sakit, yang juga mengalami berbagai keluhan. Di antara kami yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati tiap-tiap pribadi, supaya kami senantiasa menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Terpuji termulialah Dikau Bapa, kami menaikkan doa dan syafaat kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Mazmur 116 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 8. 2, 3, ya. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita mau memuji, memuliakan, meninggikan nama Dia. Mari kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Dan Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan. Namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, hanya Tuhanlah milik kita di sini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin Bapak Ibu. Allah lah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, hikmat, bijaksana bagi kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan melalui setiap
firman-firman yang diberikan kepada kita. Kita mau katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kebaikan. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena rohnya Tuhan yang ada di dalam. Mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hak untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita datang memuji menyembah Dia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Yesusku. Ku mau percaya, ku mau menyembah, ku mau berserah pada kekuatan-Mu Yesus. Hanya Engkau kekuatanku, kemenanganku, hikmat bijaksana,
darimu, ku mau menyembahmu, Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hak untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, boleh bersama-sama umat-Mu, jemaat-Mu, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, Allah kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Engkaulah penolong yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari. Boleh menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahwa Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu kami terus dibaharui dari hari ke hari untuk hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menolak segala gangguan pekerjaan roh jahat. Kami mohon biarlah Roh-Mu berbicara untuk kami sekalian. Engkau rapi hamba-Mu yang sederhana ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat itu silakan duduk kembali. Shalom seluruh jemaat. Ada sukacita. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan terlebih mendengarkan suara Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 8. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan tema syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mengiring Tuhan, tidak sedikit orang begitu mudah berkata, aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh, aku mau melayani dengan segenap hati dan pikiranku. Namun, banyak dalam keadaan kenyataan, realitanya tidak seperti demikian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan selanjutnya, dalam Markus pasal 8, ayat 27 dan 28, kita lihat di sana, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Jawab mereka, ada yang mengatakan bahwa ada dari seorang nabi yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa ternyata murid-murid sendiri pun sesungguhnya mereka belum mengenal dengan pasti siapakah Yesus itu. Itulah sebabnya ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah seorang dari nabi itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bahwa Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Lalu Petrus yang adalah pemimpin rombongan pada waktu itu, pemimpin murid-murid yang lain, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus mengatakan pengakuannya atas Mesias, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang keadaan yang akan dialami kelak oleh Anak Manusia atau Mesias. Namun justru mereka tidak percaya. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-31, dalam ayat 31 dikatakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam ahli, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita akan belajar syarat dalam mengikut Yesus. Bagaimana kita dapat menjadi pengikut yang setia. Yang pertama, menyangkal diri. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang Anak Manusia yang kelak akan ditolak, dibunuh, tetapi justru mereka tidak percaya. Mengapa?
Karena memang dalam kebudayaan Yahudi hal itu sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin Allah akan mati? Bagaimana mungkin Allah akan dibunuh? Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan demikian, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tetapi Yesus berpaling sambil memandang murid-murid. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita tahu bahwa murid-murid sendiri berpikir bahwa anak manusia datang, Mesias datang akan membebaskan mereka secara politik. Tetapi Yesus katakan, justru anak manusia akan mati. Namun sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ternyata Petrus belum mampu memahami apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Nah, saudara sekalian, Petrus bukan iblis, melainkan ia diperalat oleh iblis untuk menghalangi Yesus dalam melaksanakan karya penebusannya di kayu salib. Tindakan ini menunjukkan bahwa Petrus gagal memahami siapakah Yesus bagi dirinya. Karena apa? Ia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Memang apa yang disampaikan Yesus sangat bertolak belakang dengan pikiran kita secara manusia. Maka Petrus berkata, "Mengapa engkau berbicara demikian?" Tapi Yesus menegur dia dan berkata, "Enyalah, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita baca selanjutnya, itu berkaitan dengan materi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi Petrus hanya memikirkan perkara-perkara lahir. Itulah sebabnya selanjutnya Yesus berkata, "Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri." Menyangkal itu dalam bahasa Yunani dipakai kata aparneosasto. Itu bentuk perintah dari kata aparneomai. Artinya menyangkal, membantah, dan menyatakan tidak. Jadi menyangkal diri berarti dengan tegas, membantah, dan mengatakan tidak kepada kehendak sendiri yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya. Menyangkal diri berarti tegas, membantah, dan berani berkata tidak terhadap kehendak sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri supaya kita dapat meninggikan Yesus, melakukan apa yang dikehendaki. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam Filipi 3 dia katakan apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hal ini tidak mudah. Bagaimana menaklukkan keinginan kita dan menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena kita lebih cenderung mengikuti kemauan kita, kehendak kita, lalu minta Tuhan menyetujui. Jadi menyangkal diri, kita harus berkata tegas dan tidak kepada seluruh kehendak kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Kita uji kembali kepada firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara,
ada keinginan kita, tetapi di sisi yang lain kita dituntut untuk melayani Tuhan. Disinilah kita diperhadapkan bagaimana kita menyangkal diri. Satu kesaksian yang saya pernah dengar, seorang bekerja di satu perusahaan. Dia anak Tuhan, lalu setiap minggu dia dituntut untuk masuk bekerja. Tapi dia izin, bolehkah kalau hari Minggu saya beribadah dulu, saya melayani Tuhan. Dari pihak perusahaan berkata, kalau demikian silakan keluar dari tempat ini. Memang dia bergumul sekali. Dari sisi yang lain dia harus menghidupi keluarganya. Di sisi yang lain dia harus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, aku mau taat kepadamu Tuhan. Akhirnya dia ambil keputusan keluar dari perusahaan itu. Dia mau beribadah kali Minggu, dia mau melayani Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi dia? Beberapa waktu kemudian Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik. Dan dia bisa melayani Tuhan. Memang hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari kesaksian ini dia belajar bagaimana menyangkal diri dan berani berkata tidak terhadap kehendaknya yang tidak sesuai dengan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Syarat mengikuti Yesus ialah harus menyangkal diri. Yang kedua, syarat menjadi pengikut yang setia. Pengikut Kristus dengan setia. Yang kedua, memikul salib. Masih dalam ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Yesus melanjutkan pengajarannya tentang pengikutnya. Ia mengatakan bahwa jika ingin menjadi pengikutnya, ia harus memikul salib. Karena dia sendiri memikul salib. Memikul, dalam bahasa Yunani dipakai kata arato. Itu bentuk imperatif atau perintah dari kata airo. Artinya, mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri. Memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Sedangkan salib adalah lambang penderitaan, kehinaan, penolakan, penyangkalan diri, kematian. Hal ini perlu kita pahami. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di sana dijelaskan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus sendiri pun memikul salib. Maka dia mau supaya kita juga mengikuti teladannya. Kisah 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi Yesus memikul salib dan dia mau supaya kita juga meneladani. Nah, apa salib kita? Apakah kita pasang di leher itu salib kita? Ada yang pasang besar-besar ya. Ataukah dia sebagai anting-anting? Salib kita adalah mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri dan terus-menerus berperang melawan keinginan duniawi dan mematikan keinginan daging. Tidak mudah ya. Terus-menerus berperang melawan keinginan dunia ini dan mematikan keinginan daging. Keinginan daging dijelaskan di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21.
Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 di sana dijelaskan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memikul salib artinya memperkarakan apakah keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini ya. Jadi kita perkarakan dalam itu bahasa hukumnya. Apakah keinginanku, apakah kemauanku, apakah kehendakku ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita berjuang untuk mematikan dan menaati kehendak Tuhan. Tentu dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, ya. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Jadi salib bukan karena pertengkaran suami istri, orang tua dengan anak, bukan sakit penyakit dan kesulitan hidup. Bukan. Tetapi lebih daripada kita mengalami penderitaan karena ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Itulah salib. Ya. Bagaimana kita terus berjuang melawan dosa, keinginan dunia ini. Karena memang kita masih hidup di dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah kita berpikir kalau sudah anak Tuhan, sudah mati nafsunya. Ya, kita juga ada keinginan, ada nafsu. Tetapi keinginan kita, nafsu kita, harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jadi kalau tidak, maka kita perlu memperkarakan di hadapan Tuhan. Dan kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Dan akhirnya kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Inilah perjuangan kita. Terus melawan keinginan daging. Ya. Melawan perkara-perkara dunia. Contoh Bapak Ibu. Ya. Kita bilang sudah anak Tuhan dipenuhi Roh. Tapi kan kita juga sering marah. Kadang-kadang kemarahan kita sudah lepas kontrol. Tapi saya yakin jemaat Makedonia enggak seperti itu ya. Amin. Ya. Marah-marah ilahi. Nah, ada orang kalau udah marah, ya, sepertinya dia bukan orang percaya lagi. Kata-katanya lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, sudah lebih dari menyakiti, bukan firman Tuhan ya, firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang. Itu menyakiti, melukai. Maka orang yang di dalam Tuhan, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sekalipun dia marah, tetapi dia tidak boleh melukai orang lain. Nah, itu dia. Nah, inilah perjuangan kita. Kita diperhadapkan dengan situasi di sekitar kita, dengan diri kita, tapi kita perlu belajar tetap tunduk kepada Tuhan, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya. Memikul salib berarti mati bagi diri sendiri untuk mengalami kehidupan baru. Rela menderita karena menaklukkan atau melakukan kehendak Tuhan dan meninggikan Tuhan di atas kehendak kita. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi memikul salib berarti mati bagi diri sendiri. Sebagaimana Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Sekalipun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena kesalahan kita, kecerobohan kita, lalu kita bilang ini pikul salib. Padahal salah sendiri. Misalnya, sudah tahu kalau kolesterol, tidak boleh makan makanan yang dilarang. Lalu kita bilang, dalam nama Yesus dengan iman saya makan. Nah, ini juga sudah tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendaknya. Lalu dia bilang, wah,
kalau nanti dia sakit karena aku memikul salib. Itu salah sendiri itu. Ya. Tetapi kalau kita melawan dosa, lalu kita diperhadapkan dengan kesulitan, itu baru salah. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa syarat yang kedua dalam mengikut Tuhan harus memikul salib. Sekali lagi, memikul salib berarti mati bagi diri sendiri untuk mengalami kehidupan baru, terus dibaharui dari hari ke hari, rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan, dan meninggikan Tuhan di atas kehendak kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus harus bersaksi. Ketika hal ini yang diinginkan oleh Yesus, dan membuktikan bahwa menjadi pengikutnya tidaklah mudah. Jalan yang dilalui bukanlah jalan pintas yang membawa kepada euforia sesaat, kesenangan sesaat, melainkan jalan yang membutuhkan komitmen seumur hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Paulus katakan Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia lebih dalam lagi. Membutuhkan komitmen seumur hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah seorang teolog, Donald Stem, mengatakan begini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus memiliki 4 macam pergumulan dan penderitaan. Pertama, menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Inilah perjuangan kita, ya. Keinginan daging, kita terus berjuang melawan. Yang kedua, menderita dalam perjuangan melawan iblis dan kuasa kegelapan. Lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia di udara. Itu Efesus 6 ayat 12, ya. Yang ketiga, menanggung ejekan dan kebencian dari dunia. Karena kita percaya kita bisa diejek, dibenci, dikucilkan. Dan dia katakan yang keempat, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia. Itulah tantangan kita. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Orang yang telah mengalami penebusan dan pengampunan Kristus dapat mengevaluasi perjalanan iman tentang penyangkalan diri kita dan memikul salib. Coba kita kembali flashback ke belakang. Bagaimana saya dalam mengikuti Yesus? Adakah tiap-tiap hari saya menyangkal keinginan daging saya dan terus berjuang memikul salib karena ketaatan saya kepada Tuhan? Kalau itu yang terjadi, jangan pernah takut. Tuhan pasti menolong tatkala kita bergantung kepada-Nya. Jika kita belum tegas dan mengatakan tidak terhadap diri sendiri, terhadap kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan sulit menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena itu kita harus terus berjuang, mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan untuk kita. Untuk dapat menjadi pengikut Kristus yang setia, maka yang pertama, menaklukkan pikiran dan kehendak kita di bawah otoritas Kristus. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Itulah perjuangan. Yang kedua, tetap beriman kepada Kristus sekalipun banyak kesulitan. Maka dikatakan di dalam ayat 36,
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Dunia begitu kuat mempengaruhi kita. Dan kesulitan bisa dipakai si jahat untuk membuat kita bergeser dari iman kita kepada Kristus. Karena itu, tetaplah beriman kepada Kristus sekalipun banyak kesulitan. Tuhan tidak membiarkan kita. Yang ketiga, marilah kita menjalani hidup dalam penyangkalan diri setiap hari. Dengan berkata tidak terhadap kehendak sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan demikian, kita dapat mengikuti Yesus dengan setia. Kita tetap mengiring Dia sampai Tuhan memanggil kita. Doa dan harapan saya, lewat firman Tuhan hari ini, menolong kita semua, membantu kita, memotivasi kita, agar kita menjadi pengikut yang setia, pengikut Kristus yang setia. Maka tiap-tiap hari kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan tetap setia, mengasihi, melayani, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Firman-Mu telah berbicara kepada kami, dan hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Oleh karena itu hamba mohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua, memampukan kami, agar kami dapat melakukannya dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba mohon kiranya Roh Kudus melanjutkan firman-Mu, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhanlah yang menguatkan kita, sehingga kita dapat mengikut Dia dengan penuh sukacita, ucapan syukur, bahkan pengharapan, dan juga berkat-berkat-Nya atas kita. Dan untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan, penyertaan hikmat Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan ketidakpastian ini. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami yakin dan percaya bahwa ada harapan ketika kami menanggalkan pikiran kehendak kami hanya di bawah salib. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau memberi untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan, baik dalam apapun yang diusahakan, apapun yang dipikirkan ke depannya, visi misi mereka, kiranya Engkau yang tuntun. Kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk memberi kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dapat memberikan persembahan kepada nomor rekening yang telah tertera. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, Ku bersyukur Bapa. Kita bersyukur dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita
kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Bahkan kita bersyukur untuk pengharapan yang Dia berikan melalui Yesus Kristus. Kita pujikan pujian ini. Kita katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, banyak yang Tuhan berbuat dalam hidup. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidup. Bapa yang mengerti segalanya, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali beraktivitas dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan kita akan mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini.
Dalam apa yang kami lakukan, kami berbuat, sungguh menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu dimanapun berada, dengan pergumulan mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa terulur untuk memberkati, sehingga kami tetap teguh mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mau berdoa untuk hamba-hambamu yang berulang tahun, khususnya pada hari ini, untuk Ibu Heri. Kami bersyukur Engkau menolong dan Engkau menambahkan lagi 1 tahun baginya. Biarlah Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang cukup baginya, berikan sukacita, dan terlebih bahwa orang tua kami ini tetap setia mengasihi Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Berkati semua anak-anak dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Ibu Mariati, yang berulang tahun besok. Tuhan berkati dalam keluarga, dalam usaha, dan juga bersama anak-anak. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Bontor, tanggal 23, dan juga untuk Saudari Erma. Kami berdoa Tuhan berkati dia dalam masa mudanya, masa depannya, dalam menyelesaikan perkuliahan di Medan. Tuhan juga memberkati. Dan juga untuk anak kami Gracio, dalam pertumbuhan, Tuhan berkati dia menjadi anak yang cinta Tuhan, beri hikmat kepada orang tua dalam membimbing mengarahkan dia bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji dan namamu kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu semua. Dan secara khusus Selamat hari Minggu semuanya. selamat ulang tahun hari ini Bu Heri. Tuhan berkati. Herinya enggak Nggak ada. ya. Jangan lupa Terima kasih. nanti